Makanya ketika orang nuntut ilmu, dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, ingin mengharapkan uang, dunia, maka dia nggak akan mencium aroma surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min dunya, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmunya karena ingin mencari sesuatu dari dunia, maka dia nggak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, Sahih At-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Jadi orang yang mestinya belajar karena Allah, tapi dia bukan belajar bukan karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan mukafaah, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dia akan mencium aroma surga. Makanya harus ikhlas karena Allah SWT. Beramal ini harus ikhlas, semua harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu pokok dan asas. Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Asas. Kalau nggak ikhlas, ingin mencari dunia atau dia ria, rugi dia, rugi. Makanya yang harus dicari yaitu wajah Allah, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Maka bodoh orang-orang yang mencari sesuatu karena dunia. Maka diingat bahwa kita menuntut ilmu, kita berdakwah dan yang lainnya semua karena Allah. Makanya para anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam mengatakan, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Semua nabi dan rasul dia mengharapkan semuanya di sisi Allah Taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharapkan dunia atau setiga. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Makanya orang mengharapkan dunia, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Antum lihat ya. Di surah Hud ayat 15 16, di sini ada di halaman 111. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina la yas'aluna fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang kehidupannya tujuannya dunia dan perhiasannya disempurnakan, dikasih oleh Allah. Maka orang-orang kafir diberikan oleh Allah semua yang mereka inginkan, kenikmatan dunia ini nggak dikurangi, tapi di akhirat balasannya mereka apa? Api neraka. Allah sebutkan di sini, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Batal apa yang mereka kerjakan, lenyap semuanya apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya yang keempat, orang yang mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Untuk perhatikan di sini. Yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Antum lihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia untuk ngaji, nggak sempat untuk nuntut ilmu, nggak sempat untuk baca Al-Quran, nggak sempat untuk silaturahim kepada orang tuanya, nggak sempat untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya, sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi, padahal itu juga nggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan, bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh berangkat, sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang, sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat,
Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan apa yang dikejar oleh mereka. Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa, dunia seisinya nggak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar, bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. Atas 100 miliar dia punya uang, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, Masya Allah, luar biasa. Nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya nggak ada artinya apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya, dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i, belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena dia ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar, anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu, nggak dicela lagi oleh orang, nggak dihinakan lagi. Semua orang datang, hatta orang-orang kaya datang pada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati. Karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada suruh menghormati orang kaya, nggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya nggak ada. Tapi kalau kita lihat, ya orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam nggak salam dia. La salam wala kalam. Mau orang kaya ketemu, Masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus, Masya Allah dikerubutin sama panitia.